setelah belajar di Hadramut, dakwah, berdagang, masuk ke khalwatnya 15 tahun. Terus setelah itu, setelah dapat izin Rabbani untuk keluar dari khalwatnya, memberikan manfaat untuk umat manusia, beliau masih belajar lagi. Itu yang luar biasa. Habib Abu Bakar ini dari usia balita dikirim oleh ibunya atau neneknya ke negeri Hadramut. Beliau lahir di Besuki. Kita di Indonesia sini negeri yang indah, yang hijau, yang subur. Di usia sangat muda balita dikirim ke negeri Hadramut, negeri yang kering, yang panas, jauh dari keluarga untuk belajar. Tetapi itulah orang-orang yang berkorban untuk Allah akan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi saat orang tuanya, keluarganya di Nusantara ya mengirim beliau ke Hadramut untuk belajar di usia sangat muda sekali, masih balita. Saat itu mungkin mereka sedih, ketakutan, khawatir saat itu. Tetapi kita lihat saat ini, sekarang kita melihat bagaimana besar keberkahan Al-Habib Abu Bakar Gresik bagi umat manusia sekalian. Kalau bukan karena saat itu, saat masih balita dikirim ke negeri Hadramut, belum tentu keadaannya semacam ini sekarang ini. Tetapi itulah anugerah Allah, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala hingga beliau menjadi seorang yang saleh, yang bertakwa di negeri Hadramut, belajar kepada ulama-ulama yang sangat banyak. Di antaranya beliau bersimpuh di hadapan gurunya, kakeknya atau pamannya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Saqqaf. Kemudian juga beliau belajar kepada Al-Habib Aidrus bin Umar Al-Habsyi, Musnid Diyar Al-Hadramiyah, seorang ulama besar di masanya. Sebagaimana beliau juga belajar kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dan banyak lagi ulama-ulama yang luar biasa. Itu aja udah luar biasa. Tapi tahu gak yang menarik apa? Alladhi yulfitun nazar. Habib Abu Bakar itu setelah belajar sekian lama di negeri Hadramut, kemudian guru-gurunya di Hadramut mengakui kewalian beliau. Ya. Sampai sang guru Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu mengatakan, ya, ada dua orang, ya, namanya sama, tiga orang namanya sama, dan martabat kewalian mereka pun sama. Dia bilang kepada muridnya nih, ya, yang satu, ya, semuanya namanya Abu Bakar. Yang satu udah meninggal ratusan tahun yang lalu, yaitu Al-Imam Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Aidrus. Yang kedua, dia bilang sama muridnya, kamu pernah berjumpa dengannya, yaitu guru kita Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang ketiga, kamu kelak bakal ketemu dengan dia. Siapa itu? Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf dari Gresik tuh. Sang guru udah menyebut itu, udah mengakui kewaliannya, martabat kewalian yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menarik dari Habib Abu Bakar tahu apa? Belajar di Hadramut sekian tahun. Pulang dari Hadramut, beliau berdagang dan berdakwah sampai masuk ke daerah Maluku, sampai ke Papua. Beliau berdagang dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus balik ke Gresik, beliau khalwat selama sekitar lebih dari 10 tahun, 15 tahun. Sekitar 15 tahun kalau saya tidak salah, beliau khalwat 15 tahun. Terus yang menarik apa? Setelah belajar di Hadramut, dakwah, berdagang, masuk ke khalwatnya 15 tahun. Terus setelah itu, setelah dapat izin Rabbani untuk keluar dari khalwatnya, memberikan manfaat untuk umat manusia, beliau masih belajar lagi. Itu yang luar biasa. Belajar sama siapa? Belajar sama Habib Muhammad bin Aidrus Al-Habsyi. Belajar sama ulama-ulama yang ada di masa itu, Al-Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Saqqaf. Belajar sama banyak lagi wali-wali yang ada di zaman itu. Cuman yang menarik, sudah sampai martabat yang tinggi itu, keluar dari khalwat,
masih tetap belajar sama Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi. Belajar sama Habib Abdullah bin Ali al-Haddad yang ada di Bangil dan ulama-ulama besar yang lainnya. Sebab tahu apa? Seorang yang bertakwa kepada Allah gak bakal pernah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Seorang yang bertakwa kepada Allah akan senantiasa bersimpuh di pintu Allah Subhanahu wa taala, sekalipun martabatnya di mata manusia begitu agung, tetapi dia melihat hak Allah terlalu agung untuk ditunaikan. Mereka menyadari hal itu. Itu yang menarik dari sosok Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf.